Shalom, selamat malam sahabat Lumen dan saudara-saudara seiman. Senang kembali bisa bertemu dengan saudara-saudara iman di layar kaca Anda malam hari ini. Saya sapa Anda, salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yang sudah mati dan bangkit bagi kita, naik ke surga, menyediakan tempat bagi saya dan saudara, dan akan datang dari sana yang kedua kalinya, menjemput saya dan saudara, supaya kita hidup bersama-sama dengan Bapa selama-lamanya. Haleluya, amin. Saudara-saudara, mohon maaf sebelumnya kalau video ini sedikit terlambat menanggapi beberapa komentar. Nanti ada beberapa yang tanggapi, tapi yang pertama dari saya sepertinya tidak akan fair kalau saya hanya berbicara tentang pelajaran apa yang bisa kita pelajari dari pernyataan Pak Gilbert yang sebelumnya. Kemudian menurut saya juga perlu what is the lesson? Ya, apa pelajaran yang kita bisa pelajari dari pernyataan minta maaf dari Pak Gilbert ya. Pertama-tama seperti yang saya katakan, saya kalau Anda perhatikan dalam video ini sebenarnya ada ekspektasi saya sebenarnya Pak Gilbert itu meminta maaf ya. Jadi ada prediksi saya seperti itu ya. Nah, karena alasan saya hari itu berbicara tentu kapasitas beliau ya, tentu sebagai pendeta senior, public figure yang berbicara seperti yang ada dalam video sebelumnya, yang puji Tuhan sudah dihapus ya. Saya tidak tahu apakah di channel-channel lain di take down semua ya. Saya berpikir hari itu saya tidak perlu mengupload cuplikannya karena saya berasumsi ada kemungkinan di take down nih gitu. Jadi ya sudah, jadi di channel saya ini tidak ada komentarnya ya. Itu sebabnya seperti yang saya katakan, saya berbicara dari sisi yang lain. Apa pelajaran yang bisa kita pelajari? Nah, pertama tentu alasan saya tidak mungkin memberikan nasihat kepada beliau, apalagi kritikan. Dia itu senior yang menurut saya yang lebih tepat itu adalah yaitu pengurus sinode ya, pengurus sinode atau pendeta-pendeta senior yang sebaya dengan beliau, itulah yang lebih layak memberikan nasihat, memberikan masukan. Nah, tentu bukan berarti saya tidak keberatan. Nah, keberatan saya itu saya sampaikan dengan cara yang berbeda, yaitu dengan menarik apa yang bisa kita pelajari dari pernyataan-pernyataan tersebut. Nah, yang kedua, saya akan mencoba menanggapi tidak semua komentar yang di video itu akan saya komentari semua. Nah, ada beberapa komentar yang menurut saya perlu tanggapi, saya tanggapi. Kalau bagi yang belum, harap maklum ya. Oke, karena ini sifatnya dadakan, Anda lihat ini pengambilannya sedikit berbeda daripada yang biasa. Jadi ya ini karena mau diedit sedikit ya, dan editnya juga tidak pakai komputer ya. Oke, begini teman-teman. Yang pertama yang mau begini sahabat Lumen, ya ini saya kayaknya ya teman-teman juga nggak apa-apa ya, sahabat Lumen dan saudara semen Kristus. Begini, seperti yang saya katakan di awal itu adalah kita itu harus mengerti bahwa perkataan kita itu tidak bisa ditarik kembali. Nah, itu sebabnya Alkitab jelas mengajarkan ya. Yakobus jelas menegaskan, hendaklah kamu lambat berkata-kata, cepat untuk mendengar. Nah, dalam konteks ini tentu, dalam konteks kasus ini, seperti yang saya katakan sebelumnya, karena belum ada putusan pengadilan, ya putusan pengadilan dan pembuktian di peradilan, sebaiknya saya, teman-teman yang bukan di bidang penyidik, bukan bagian hukum, atau bukan orang yang terlibat meneliti atau menyelidiki kasus ini, menurut saya
lebih baik kita menahan diri. Ya, karena jelas Salomo juga mengajarkan itu, sebabnya lebih baik kita menahan kata-kata, karena perkataan kita itu tidak bisa kita tarik kembali. Komentar pertama yang mau tanggapi yang berkata, Pak, ini kan Pak Gilbert sudah take down videonya, beliau sudah minta maaf, maka pembahasan ini dianggap kadaluarsa. Betul. Itu yang pertama, tentu saya sangat respect beliau meminta maaf kemudian take down videonya, kita menghargai itu. Tapi dengan jejak digital sekarang, pertanyaan saya, apakah video-video yang sebelumnya yang sudah dicuplik di berbagai channel itu sudah di take down? Ini yang mau saya katakan tadi, bahwa perkataan itu nggak bisa ditarik kembali, apalagi dengan rekam jejak digital sekarang. Nah, saya berharap juga teman-teman yang YouTuber, kemudian siapa aja yang mencuplik video itu, kalaupun tidak misalnya men-take down, ya membuat pernyataan maaf juga supaya balance ya. Jadi kita tidak terkesan sedang menyerang gitu, tapi kita sedang menanggapi apa yang terjadi di publik, terutama di dunia kekristenan. Nah, itu yang bisa kita pelajari. Yang pertama, bahwa perkataan kita itu tidak bisa kita tarik. Memang betul. Nah, kalau Anda lihat di TikTok saya memberikan satu gambaran di situ, bahwa di mana ada seorang pemimpin membawa anak buahnya ke ladang kapas. Kemudian begitu sampai dalam kapas ini, pemimpinnya menyuruh dia mengambil kapas banyak-banyaknya, lalu menghambur-hamburkannya ke langit sepuas-puasnya. Setelah itu dikatakan, boleh nggak kamu kumpulkan semua kapas tadi? Dia bilang, nggak bisa semua, karena ada sudah yang ditiup angin. Demikian juga perkataanmu itu. Kamu memang sudah minta maaf, tapi perkataanmu itu tidak bisa lagi ditarik kembali. Saya tidak sedang memprovokasi, saya tidak mengungkit, tapi ini pembelajaran bagi kita semua, supaya kita berhati-hati ketika kita menyatakan pernyataan secara publik. Jadi pelajaran yang pertama, kita tidak bisa menarik perkataan kita kembali. Yang kedua yang bisa kita pelajari di sini, saya ingat satu firman Tuhan di Amsal berkata, bagi saya begini, kalaupun misalnya kita harus memberi tanggapan loh, bukan pembelaan, bukan pro kepada pihak yang terlibat di dalam kasus ini, sebaiknya itu sesudah pernyataan peradilan. Tapi jangan lupa juga ada pertimbangan keluarga yang berduka. Nah, ini harus kita pertimbangkan. Kenapa? Kita mungkin sebagai orang yang, saya sebut pihak ketiga lah, atau mungkin pihak yang jauh lah ya. Pihak yang jauh dari kasus ini, kita mungkin bisa saja enak bicara. Tapi apakah Anda mengerti perasaan yang sebagai korban di dalam kasus ini? Salomo juga mengajarkan, nah jadi menurut saya kita mesti belajar dari video sebelumnya, bahwa
kita mesti lebih bijaksana lagi ketika kita membuat pernyataan publik. Ya, kita hargai Pak Gilbert sudah minta maaf. Kita hargai itu. Nah, sekalipun tentu kita harus mengakui fakta-fakta lain. Sudah ada orang yang kecewa, sudah ada orang yang mungkin terluka secara khusus keluarga. Nah, kita berharap ya mereka juga bisa berlapang dada, ya, bisa berlapang dada untuk memaafkan. Nah, di dalam TikTok saya katakan bahwa setiap perkataan itu meninggalkan bekas. Jadi seperti yang saya katakan tadi, sudah di take down tapi pasti masih ada berbekas. Nah, tentu Anda berkata, waduh kalau begitu, kalau kan udah minta maaf, ya harus dimaafkan. Nah, itu mungkin yang pertama Anda bukan orang yang ada di dalam kasus ini, bukan orang sebagai korban di dalam kasus ini, sehingga kita lebih mudah memberi tanggapan. Yang kedua yang mau saya katakan, semua orang itu berbeda-beda, tidak bisa kita samakan. Saya ulang, semua orang itu berbeda-beda, kita tidak bisa samakan begitu saja. Saya bisa memaafkan Pak Gilbert dengan lapang dada, ya, dengan gentleman-nya mengaku. Saya bisa langsung menerima dan saya selesai pada saat itu. Karena saya bukanlah keluarga yang korban, tapi keluarga korban apakah segampang itu? Lagi-lagi saya tidak mengajak memprovokasi. Artinya semua orang itu berbeda-beda tingkat kelapangan dadanya. Semua orang itu berbeda-beda tingkat kelemah lembutan hatinya. Ada orang yang bisa menyelesaikannya 1 hari, ada orang yang bisa menyelesaikannya seminggu. Bagaimana kalau orang berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun? Nah, ini yang perlu kita pelajari. Nah, kita pelajari ke depan supaya kita sebagai public figure. Nah, kalau saya kan masih OTW ya. Nah, teman-teman juga nanti makin OTW, lebih terkenal dari Pak Gilbert atau siapapun yang mendengarkan ini. Anda mungkin suatu saat nanti punya kapasitas untuk itu, ya tentu supaya tidak mengulang lagi hal yang sama, supaya kita bijaksana, ya. Itu akan berbeda case-nya kalau misalnya orang yang di warung atau orang yang di pinggir jalan membuat pernyataan, orang tidak akan, ya mungkin ambil hati tapi tidak seheboh ini. Tapi kalau sekelas beliau kan, ya saya membaca itu komentarnya ngeri-ngeri sedap, saya nggak perlu jelasin ya. Yang ketiga, yang saya selalu berbicara ya, ini pelajaran untuk kita ya. Nah, apa pelajaran yang kita bisa tangkap dari sini? Betul, ketika kita melakukan kesalahan, tentu kita harus gentleman, minta maaf, ya, dengan rendah hati, yaitu memang harus kita lakukan itu. Nah, pertimbangan berikutnya yang perlu kita pikirkan begini. Bila seandainya kita tidak harus melakukan minta maaf, artinya seperti ini. Bila kita sudah mempertimbangkan di awal, ini akan menjadi satu pernyataan yang kontroversi dan akan menuai banyak komentar. Sebenarnya lebih baik tidak usah. Nah, saya pribadi sering bertemu dengan orang, kadang-kadang orang yang dikenal atau orang yang di jalan, kadang-kadang lagi ngobrol, lagi ngopi, ditanya bagaimana tanggapannya mengenai ini. Nah, saya mengerti
wah ini saya selalu berpura-pura, wah bukan kapasitas saya ya, saya sih punya tanggapan pribadi, tapi saya berpikir tidak perlu saya sampaikan. Karena apa? Ya kita tidak tahu, orang nanti tiba-tiba rekam, tahu-taunya pernyataan kita itu menimbulkan kontroversi, dan kita bisa terjebak di masalah-masalah yang harusnya kita tidak perlu, dan ujung-ujungnya harus minta maaf. Betul, minta maaf itu solusi dari sebuah kesalahan. Tapi kalau misalnya kita bisa minimalisir, kenapa tidak? Ada seperti itu. Jadi orang, kalau kita memang bersalah, ya harus minta maaf, ya kan? Beliau sudah memberikan teladan itu, dan kita perlu menghargai itu. Nah tentu kita berharap dengan Pak Gilbert sudah minta maaf, keluarga besar dari pihak Brigadir J, kita doakan supaya mereka juga seperti yang bilang tadi, ada mungkin yang bisa langsung ya udah oke, kita maafkan, tapi ada juga yang mungkin sampai butuh proses waktunya. Jadi kita doakan keluarga ini biar mereka juga dihibur Tuhan, dikuatkan Tuhan, karena memang untuk melepaskan begitu saja tentu tidak mudah, karena ini sampai kepada pengadilan, ya, sampai kepada pengadilan. Jadi masih terkenang itu bukan hal yang mudah, ya. Nah, untuk saudara bisa mengerti apa yang saya katakan ini, Anda bisa mengambilkan waktu 1-5 menit. Coba Anda berada di posisi Brigadir J, kemudian bagaimana Anda menyikapi seandainya Anda ada di pihak mereka. Jadi supaya apa? Supaya kita lebih hati-hati, lebih bijaksana untuk menyatakan sebuah pernyataan, terutama secara publik. Nah, saya pribadi sebenarnya ada banyak hal-hal yang ditanyain ya. Saya ini kan sering di jalan ya. Sering turun lapangan lah gitu. Hampir tiap hari. Bertemu dengan orang yang berbeda, bertemu dengan orang yang ya banyak pertanyaannya, dan bukan berarti saya tidak bisa jawab sebenarnya pertanyaan mereka, tapi saya seringkali menahan diri untuk mengurangi yang mungkin bisa menimbulkan masalah-masalah, dan masalah itu bisa di luar kendali saya. Nah itu sebelum hal itu terjadi, saya lebih baik memilih untuk menahan diri. Ya, teman-teman, begitu saja saya pikir. Seperti biasa dalam video biasanya kan 3, 5, 7 poin ya hari. Saya pikir 3 pelajaran penting ini aja, dan saya secara pribadi mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Pak Gilbert. Yang pertama, sudah meminta maaf dan sudah take down videonya. Yang kedua, seperti yang saya lakukan, saya juga berharap teman-teman yang ada di luar sana, kalau sudah sempat mengupload pernyataan Pak Gilbert, ya, dan kalau mau di take down, saya pikir saya nggak punya kapasitas untuk menyuruh itu, tapi menyarankan kepada rekan-rekan YouTuber mengupload pernyataan maaf juga, dan memberikan komentar, ya. Anda apresiasi atau tidak apresiasi itu di luar kendali saya, tapi saya tetap menyarankan supaya membuat apresiasi dalam arti dia mau minta maaf dan men-take down, itu tentu perlu diapresiasi. Nah, kalau misalnya Anda mau menanggapi seperti saya juga, itu di luar, tapi yang utama menurut saya itu tujuannya supaya apa, teman-teman? Supaya kita tidak terkesan hanya mencari kesalahan. Nah, ketika orang juga berbuat benar, ya kita harus berani menyatakannya, ya. Nah, itu saja menurut saya
malam hari ini. Saya Dr. Tuluk Marbun mengucapkan Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat istirahat, Tuhan Yesus memberkati.